Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa yang ada di rumah? Mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara, dan pendengar yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, lebih-lebih iman dan Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita lupa ada amalan yang sangat luar biasa dan dahsyat. Amalan apakah itu? Sebelum Bu Juwaria mengungkapkan, ada sebuah cerita yang mungkin ini menjadi inspiratif bagi pendengar yang ada di rumah. Salah seorang syekh, Imam besar Syekh Hasan Al-Basri, beliau adalah ulama besar. Ketika beliau istirahat, didatanglah seorang yang curhat kepada beliau. Ceritanya begini, wahai Syekh Hasan Al-Basri, hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan hampir 1 tahun. Tidak hujan, panas kemarau sangat panjang. Bahkan masyarakat yang ada di sekitar itu hampir tidak panen. Sehingga datanglah sebuah paceklik. Bagaimana, doa apa yang bisa kami lakukan wahai Syekh Hasan Al-Basri? Dengan tenang Syekh Hasan Al-Basri menjawab, banyak-banyaklah kamu mengucapkan bacaan istighfar. Mudah bukan pendengar yang ada di rumah? Tapi meskipun kalimat thayyibah, kalimat istighfar mudah untuk dibaca, akan tetapi kadang-kadang pendengar yang ada di rumah sulit untuk diamalkan. Mari Syekh Hasan Al-Basri dengan sederhananya, banyak-banyaklah kalian untuk mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian datanglah seorang lagi yang curhat. Wahai Syekh Hasan Al-Basri, kami inilah sudah lama tidak punya anak. Saya kemana-mana, ke dokter, bahkan kata orang disuruh minta, kalau orang pulang dari haji, karak. Ada lagi yang menyarankan untuk pergi untuk mencari yang namanya mengkudu. Sudah kami jalani. Bahkan ke tabib-tabib juga sudah kami jalani, Syekh. Amalan apakah, Syekh, agar kami ini punya anak? Karena sudah lama kami belum punya anak. Syekh Hasan Al-Basri menjawab, banyak-banyaklah untuk mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Pemirsa yang ada di rumah, curhat yang ketiga adalah beliau ini mengeluh kepada Syekh Hasan Al-Basri, saya ini loh Syekh Hasan sudah bekerja siang, malam, bahkan saya ini sampai tidak mengenal waktu. Hasil uang yang saya kerjakan, hasil uang yang saya kumpulkan, ini loh saya tidak bisa terkumpul.
Kemana uang saya kumpulkan setiap harinya? Syekh Hasan dengan tersenyum, beliau menjawab keluh kesah yang disampaikan tamu tadi. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dari 3 tamu tersebut, Syekh Hasan hanya menjawab, banyak-banyaklah membaca kalimat istighfar. Pendengar yang ada di rumah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 sampai ke 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Pengampun. Pemirsa yang ada di rumah, meskipun manusia itu banyak dosa, tapi kalau kita betul-betul taubatan nasuha, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun keinginan manusia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan cerita tadi, ada yang kepingin punya anak, ada yang kepingin berhasil uang yang dikumpulkan. Sesuai dengan firman Allah juga, ayat yang ke-12, yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang telah turun dari langit. Jadi jangan khawatir kalau kita betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarau, yang belum punya anak, insya Allah akan memberikan apa-apa yang hambanya betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Dilanjutkan ayat yang ke-12. Wa yumtidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anak, kebun-kebun untuknya, dan Dia mengadakan sungai-sungai. Semua itu hanyalah untuk manusia. Pemirsa yang ada di rumah, begitulah dahsyatnya bacaan istighfar. Dari cerita tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada keajaiban-keajaiban kalimat istighfar. Yang pertama, akan dibukakan pintu rezeki. Yang kedua, akan dimaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, pintu rahmat akan dibuka. Yang keempat, doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang sungguh-sungguh. Yang kelima, Allah akan mengampuni dosa-dosa bagi hambanya yang mau beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6, Allah akan memperkuat jiwa manusia tersebut. Yang ketujuh, dengan bacaan istighfar, hati akan
menjadi tenang. Pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan bacaan istighfar tadi dan cerita-cerita yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan semoga keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya. Dan di akhirat kelak nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.